ikutin aku. Oke, tes. Saya mulai ya teman ya. Oke, bisa dibuka untuk kameranya yang di kelas Zoom. Kita matikan dulu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman hari ini? Baik, Pak. Sehat semua ya? Oke, mungkin yang di kelas Zoom gimana? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat ya? Sehat, Pak. Oke ya. Jadi Malang beberapa hari ini hujannya kan deras ya. Hari apa ya kemarin yang banjir itu di Jalan Sutoyo itu ya. Wah itu gila-gilaan. Di semua kayaknya. Terus kemarin saya baca itu 500%. Jadi banjir di Malang itu meningkat drastis dari tahun kemarin. Jadi salah satu saya sering baca kayak media gitu kan ya. Tapi itu yang ngulas bukan media sini tapi media di Jogja namanya Mojok. Mojok itu kayak satir gitu biasanya dia kalau satir tapi itu untuk publik tapi bagus kan ini. Mojok itu melihat angka bencana alam yang ada di Malang ini meningkat 500%. Jadi 500% itu kan 5 kali lipat. Misal di Suhat itu ya, misal 1 bulan itu pas musim hujan semisal 10 kali ya. Berarti sekarang 1 bulan bisa 50 kali. Itu kondisinya di Malang. Yang lain ya kita tahu sendiri di Sumatera ya. Terus kemudian banyak tuh mulai empatinya sudah bagus banget ya, orang Indonesia ngumpul terus donasi dan sebagainya gitu ya. Lah kayak semakin tahun ke belakang bencana semakin banyak gitu ya, makanya ini kok ada apa dengan manusia ini. Manusia yang mau punah gitu. Mau di mendekati kepunahan atau gimana gitu. Nah, overpopulated. Terus kemudian yang di Bali itu kan saya kemarin kuliah. Jadi sebelum banjir yang September itu ya. Itu kan Bali itu nggak pernah bilangnya nggak bisa banjir. Tapi pertama kali banjir kan langsung itu di daerah Denpasar itu. Denpasar itu sampai ada yang meninggal. Ternyata kasusnya adalah lahan yang sudah habis oleh maksudnya dibeli untuk properti, terus wisata yang seharusnya memang di alam itu sudah habis. Jadi bukan perkara sawahnya yang habis, tapi tanaman-tanaman yang ada kalau Bali itu kan hutannya nggak ada sebenarnya yang dia kan serapannya kan di kayak perkebunan itu sudah mulai nggak ada di Bali. Itu dosen-dosen saya yang sepuh-sepuh gitu ya, profesor-profesor itu bilang memang kadang pendatang ya, bukan pendatang sih, memang banyak kan ngomongnya pendatang. Kalau orang Bali sendiri itu kayak ada, kalau di sana kan ada namanya prinsip hidup, Trihita Karana namanya. Trihita Karana itu ada 3. Pertama itu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, yang satunya alam. Itu di konsep Hindu ya, Hindu yang Indonesia ya, karena itu tidak terjadi di India, cuman adanya di Indonesia. Jadi itu kayak semacam agama besar Hindu ke Indonesia, terus sinkretisme berakulturasi dengan masyarakat lokal ya, jadinya di Bali itu ya. Kalau di sana makanya pohon besar-besar itu kan dikasih kayak sarung gitu kan ya, poleng itu, kain poleng itu hitam putih itu, karena kan menjaga kesucian gitu. Jadi nggak boleh nebang sembarangan. Tapi ya berhubung sana overpopulated juga, jadi di sana itu tanah itu harganya nggak masuk akal. Misal di Malang gini ya, 1 meternya kalau kamu di Suhat gini pasti lebih dari 10 juta itu. 1 meter ya. Ini kamu hitung ya, 4
4 keramik ini loh, itu sudah 10 juta. Itu murah itu 10 juta. Jadi kamu berdiri di 1 meter ini ya antara 10 sampai 25 juta. Kalau kelas ini ya dihitung aja, tinggal berapa kali berapa. Ya, ya. Ya kadang nggak masuk akal gitu ya. Apa sih gitu ya. Nah biasanya kalau mata kuliah yang memang ada kaitannya dengan lingkungan, makanya kita ada mata kuliah desain lingkungan tuh ya. Bagaimana desain itu berkait dengan lingkungan, mempengaruhi lingkungan atau enggak. Sekarang teknologi cetak kayak gimana. Terus kemudian kita lebih baik mengurangi dampak cetak daripada, kan kita nggak harus cetak terus ya, kan bisa teknologi digital gitu ya. Misal adanya teknologi dan sebagainya. Lah itu DKV. Ya. Dan interior terus kelas yang kamu bikin sound system, bikin papan informasi, terus mengingatkan orang dan sebagainya, itu kan DKV juga ya. Nah termasuk hari ini kita akan nyoba untuk mempelajari mengenai still life ya, hubungannya dengan benda yang bukan hidup ya, benda yang berasal dari alam gitu ya. Jadi salah satunya adalah batu ya. Jadi kemarin teman-teman menyiapkan objek, yaitu pertama itu adalah kaca, yang kedua adalah batu yang punya tekstur berbeda ya. Kita coba materi hari ini adalah the power of character ya. Nanti kayaknya absennya agak nanti ya, karena tadi absenku ketinggalan di atas. Gitu aja ya, nggak apa-apa ya, nanti tak manggilin. Oke, jadi kemarin teman-teman sudah mulai nyoba ya, nyoba untuk ini keluar nggak di situ ya? Coba untuk menginformasikan objek yang kalian amati secara seksama gitu ya. Kemarin ada yang gambar talenan kayu, ada yang cas gitu ya. Terus di materi awal bagaimana kita menentukan proporsi dan mengamati secara tepat gitu ya. Jadi ketika memindahkan itu proporsinya atau daya pengamatan kita harus bagus gitu ya. Nah sekarang hari ini kita akan mencoba untuk selain mengamati, tapi benda yang kalian visualisasikan itu kan tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan materialnya kan paling mudah ya, dari plastik yang solid dan sebagainya. Lah ini beda, jadi 2 karakter yang berbeda. Makanya kita namain the character power, atau misalnya kekuatan sebuah karakter ya. Terus ini ada pertanyaan ya terkait dengan beberapa foto-foto atau benda yang saya tunjukkan. Coba yang kalian rasakan kesan material dari berbagai benda ini ya. Ya. Jadi kita pakai feeling, pakai pengalaman kita, pakai pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari selama kita hidup ya, bisa melihat, bisa merasakan, bisa mengamati, bisa mengobservasi. Nah itu semua bisa kalian komunikasikan ya. Apa yang kalian rasakan dari sini? Keras, oke ya. Kasar, Pak. Kasar, oke. Apa lagi? Kasar, keras. Bergelombang ya. Bisa yang mengidentifikasi objeknya apa ya? Apa? Ya batu ya. Jadi keras, kasar. Terus selain itu? Oke, bertekstur ya. Kalau kalian lihat ini nggak ada teksturnya ya. Ini tekstur semu. Kecuali kalau kalian pegang batu gitu ya. Ya batu asli gitu ya. Lah ini baru tekstur nyata. Kan ada ya tekstur semu dan nyata. Kalau foto ini kan semu, karena ini foto 2D tapi terlihat kasar. Tapi kalau kita rasakan secara real, ini tekstur nyata namanya. Ya. Berarti kalian boleh merasakan, boleh menyentuhnya. Tapi jangan dimakan gitu ya. Rontok gigi kalian makan ini ya. Atau ditipukan teman ya, jangan sampai gitu ya. Oke, jadi kasar, terus kemudian bertekstur, tidak rata, apalagi? Apa gini? Berat, oke ya, berat. Selain itu?
Ya, mungkin kalian bisa mendefinisikan lain-lain ya. Oke, ini Halus. halus. Ketimbang batu halusan ini ya, berarti ya. Oke. Lembut, Pak. Oke, lembut. Oke, ya soft gitu ya, lembut. Hangat. Oke. Gimana? Fleksibel. Tekstur lah. Oke, tekstur. Teksturnya apa? Kalau anu teksturnya apa? Lembut nih. Lembut. Oke. Halus. Sekarang tinggal pilih ya kainnya ini. Kalau ini kayaknya nggak terlalu lembut amat ya, karena teksturnya kan kasar. Tapi dibandingkan dengan batu mungkin lebih lembut ini. Mungkin dari kelas Zoom apa? Ada yang ingin ngobrol? Fleksibel, Pak. Fleksibel, oke ya, fleksibel. Ya, jadi fleksibel, bener ya. Selain itu, ya pasti di pikiran kalian itu pengen ngomong tapi nggak tahu ya. Oh, iya gitu ya, sulit gitu ya. Ya, kayaknya mau divisualisasikan gitu loh, bukan diomongkan atau dikatakan secara verbal. Oke, kalau gini, Halus. halus. Licin sama licin, Pak. Oke, licin. Oke ya, bener ya, licin ya. Ya, mungkin ada beberapa tekstur yang nggak kasar gitu ya. Tapi ini kalau kamu lihat ini licin ya. Kalau yang hijau ini kira-kira licin atau enggak? Enggak. Enggak ya. Karena apa? Karena dia bahannya doff. Itu kan ada kasar itu ya. Jadi ada kaca yang doff ya. Kaca yang doff itu ya memang dia pembuatannya beda dengan kaca yang bening kayak gini. Jadi dia kalau dirasakan itu nggak licin ya, kena air itu nggak licin. Ya, dua ini kan doff ya, ini cenderung lebih kasar. Terus selain itu? Ya, mudah pecah ya. Ya, terlihat mudah pecah. Selain itu? Bening, Pak. Bening. Apa? Bening. Bening. Efek dari bening itu apa? Transparan. Ya, transparan. Berarti kan dia Bukan, Pak. Lau juga ya, Pak. gimana? Lau. Silau, oke ya, highlightnya ya kelihatan ya, karena bening licin akhirnya kelihatan. Oke, berarti highlightnya tinggi itu ya. Berarti beda ketika kalian menggambarkan refleksi dari situ. Nah, kalian akan menemukan tantangan ketika menggambarkan sebuah gelas ya. Bagaimana terlihat licin, terlihat berkilau, transparan, nah itu ya. Oke, ini hangat, hangat tapi kasar. Apa? Gemoy, gemoy. Gimana teman-teman Zoom? Oke, lembut. Oke. Ya bisa lembut, hangat gitu ya. Lucu itu kesan bukan ya? Lucu itu. Kalau dari material. Bentuk ya, mungkin bentuk ya. Kalau material kan sulit ya, lucu. Empuk gitu ya. Iya, itu Empuk. kalau ngomongnya Ya, gitu. empuk. Empuk gitu ya. Oke. Ini apa kalau kayu itu? Kasar sih. Kasar. Gimana? Padat. Padat. Oke, padat ya. Berserat. Iya, benar. Keras. Oke. Nah, itu kan semua informasi nggak kira-kira? Ya, informasi. Jadi kalian sebagai seorang desainer komunikasi visual itu harus bisa menggambarkan itu, ya, atau menvisualisasikan. Karena kita tidak terbatas pada persoalan gambar menggambar. Toh nanti semisal kalian bikin modeling 3D untuk semisal kayu, misalnya, bahan kayu gimana sih? Bahan metal gitu, atau mungkin batu, ya, atau foto gitu ya. Semisal kan produk gitu, untuk menonjolkan kesan kayunya gimana? Apakah dia harus lembut? Apakah dia harus berserat? Nah, di situ kan ada informasinya. Nah, kita mulai dari sini. Makanya kalian harus bisa menginformasikan ini. Ya, ini ada yang paling atas ya. Ini bentuknya sama. Apakah kesannya berbeda? Atas, tengah, sampai ke bawah? Beda semua ya. Padahal bentuknya sama. Ya. Kalau atas apa? Kira-kira bahannya? Kertas, Kertas, kardus, kardus,
Oke. Yang pasti ngedoh ya itu ya, karena tidak ada highlightnya. Batu cor gitu kayak apa gitu istilahnya. Tanah liat. Oke, tanah liat, gipsum, oke, boleh. Ya, kita penafsirkan. Yang kedua, kayu ya, ada seratnya. Ya, jelas banget ya kayu ya. Terus yang ketiga, metal ya. Ya bisa aluminium gitu ya, atau kayaknya kalau kita lihat itu lebih ke aluminium ya, karena refleksinya lebih, atau stainless gitu ya. Stainless itu kan mirip kaca gitu ya, tapi kan dia nggak tembus pandang, memantulkan atau refleksi. Oh iya, kayak sama kaca Ya, yang ada kok pelukis tuh yang gambarnya itu semacam kayak dia gambarkan objek gitu ya, dia materialnya kelihatan seperti kayak material besi itu ada. Itu salah satu pelukis kontemporer namanya Jeff Koons. Jeff Koons itu dia menggambarkan sebuah objek itu terlihat materialnya itu berbeda gitu. Misal kalau dia menggambarkan besi dengan objek kuda, misal kayak gitu. Jadi kudanya itu terlihat kayak besi banget gitu. Nah, terus yang terakhir kaca, oke ya. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan ya. Jadi informasi itu, kesan itu termasuk bagian dari informasi juga. Otak atau kita mendapatkan sebuah pengetahuan atau pengalaman atau informasi, itu otak sudah bisa menangkap itu ya. Bahkan kadang kalau kita ngomongnya secara verbal itu kadang agak sulit gitu ya, karena kita tahu bisa, oh ini maksudnya aku tahu objek ini, tapi ketika ditanyain ini kesannya apa, pasti kita kebingungan. Lah, tugas kalian itu kan mengordinasikan antara otak, informasi yang kalian terima, terus kemudian menggunakan keahlian tangan kalian dalam menggambar ya, untuk mewujudkan tersebut selaras dengan antara tangan dan kerja otak. Lah, sebenarnya kita ada dua teknis yang bekerja, mengamati sambil menggambarkan. Lah, itu tidak kemudian langsung bisa gitu ya. Jadi kan diperlukan teknis-teknis khusus. Lah, kemarin ini ya, yang pertama adalah kaca, karena sifatnya adalah memantulkan sebuah cahaya dan memiliki tingkat kebeningan tertentu, sehingga otomatis ketika kalian mengarsir ya, itu akan muncul yang namanya adalah efek transparasi. Jadi arsirannya itu tidak boleh sekuat ataupun levelnya terlalu tinggi dibandingkan objek yang lain. Misal kalian nyontohkan antara batu dan kaca gitu ya, batu sama kaca, ini ada warnanya juga. Kira-kira kalau kalian menggambarkan, arsirannya lebih kuat yang mana, yang batu atau yang kaca? Yang batu kan ya. Berarti ketika kalian gambarkan itu, nanti usahakan gambar itu kalau bisa yang solid dulu, yang paling berat dulu ya, gitu. Jadi tekniknya gitu. Jadi biar apa, ketika boleh kalian menggambarkan yang ini boleh, cuman kalau kalian menggambarkan yang semisal kamu menggambarkan ini dulu ya dengan tipis gitu ya, dengan tipis, ini kekuatan untuk membuat ini itu nanti agak kesulitan. Jadi biasanya kamu cari yang levelnya tinggi dulu ya. Oke. Terus kemudian refleksi dari istilahnya tadi yang sempat dibilang memantulkan atau efek silaunya itu loh, jadi highlightnya itu nanti wajib ya, karena transparansi kaca tipis berwarna ya, nanti akan juga beda antara yang warna bening sama yang warna hijau, itu beda. Jadi yang bening itu lebih tipis, warna hijau itu kan lebih teksturnya lebih arsirannya lebih nampak ya, tergantung warnanya juga. Terus yang kedua ya, ini kok nggak keluar ini gambar kainnya. Jadi yang kedua itu adalah kain ya, karena kita nggak gambar kain ya. Sebenarnya seharusnya ada 4 yang harus digambar, sebenarnya kain, terus kemudian batu, terus kemudian kayu, sama satunya adalah kaca. Tapi berhubung nanti waktunya nggak cukup, jadi cuma 2 aja. Jadi
kain yang memiliki fleksibilitas, terus kemudian mengikuti apa sifat dari gravitasi. Jadi dia akan menambahkan kesan artistik dari benda still life. Sebenarnya kalau kita still life itu tidak ada kainnya itu aneh sebenarnya. Jadi utamanya itu kain itu menjadi kayaknya sudah elemen utama untuk membuat sebuah karya still life isinya gitu. Utamanya untuk benda-benda dapur, benda-benda apa ya yang mungkin paling umum di apa ya perkakas itu kalau nggak ada kain kok kayaknya kurang bisa menambah kesan fleksibilitas dari sebuah objek gitu ya. Jadi ini tergantung jenis kainnya, terus penempatan arah jatuh kain dan kelembutan lekuan. Kalau di apa ya teori menggambar itu ada namanya draperi, jadi membuat lipatan-lipatan kain itu. Jadi lipatan kain itu nanti kalau kalian menggambarkan kain itu utamanya biasanya gambarnya itu harus ada tahu jatuhnya arah kain, terus sama tekanan yang apa ya, misal kita pegang nggak ada contoh kain ya, nggak ada contoh kain sih, coba contoh kain ada mungkin di sini. Bentar. Ikutin aku nggak? Oh nggak dia. Nah, gitu ya deh. Ya ini ya. Jadi kalau kamu gambar kain, berarti kan ini kena gravitasi ya. Jadi kain itu bentuknya akan seperti ini ketika kalian gambar. Misal kain ya. Jadi titik ini akan ngikutin. Ya. Ini tinggal ya. Jadi akan menuju satu titik. Beda ketika kalian rentangkan gini, ya. Ya, semisal ini ada tekanannya. Berarti tekanan ini akan kecuali ini kalau sudah dilengkungkan. Nah, ini akan begini. Ya. Ini tetap kena gravitasi ya, karena ke bawah. Beda lagi kalau di sini ditekan. Kalau ditekan, semisal di sini ditekan ya, berarti kan meregang ya, atau menguatkan ya. Nah, misalnya dengan, ya berarti kan otomatis dia akan ngikutin dari bola. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kain itu ngikutin tekanan ataupun gravitasi, sehingga akan kemungkinan besar gambarnya akan seperti itu. Jadi polanya itu akan ada semacam lipatan-lipatan yang akhirnya saling nutup. Ya, kain memang cenderung lebih sulit ya dibandingkan dengan lain. Ya, jadi posisikan melihat titik tekanannya ada di mana. Ya. Jadi perbedaan atau paduan komposisi dan tekanan bertekstur benda ini akan memiliki kontras yang cukup berbeda ya untuk objek-objek tersebut. Jadi itu akan menunjukkan tema, kesan maupun dinamika yang berbeda. Karena ini satu kesatuan atau prinsip keutuhan ya. Biasanya dengan adanya kelembutan, semisal kita taruh kain itu untuk memberikan fondasi kelembutan dari batu yang keras gitu, biasanya gitu, atau yang terlalu licin gitu ya, misal terlalu licin atau yang terlalu transparan, oh berarti kita butuh yang solid tuh, solid apa batu gitu. Jadi komposisi ini akan memberikan harmonisasi atau istilahnya keselarasan yang menarik pada objek yang akan kita padu-padukan antara objek satu dengan objek yang lain, sehingga akan terkesan artistik ya. Ini contohnya ya. Jenis arsiran itu juga mempengaruhi ya. Atau bisa yang terkesan lembut atau yang lembut sekali. Jadi ini tidak kelihatan ya arsirannya. Jadi jenis arsirannya ini nggak kelihatan dibandingkan dengan ini tadi ya. Ini kan
masih terlihat arsirannya ya, hatchingnya kan kelihatan tuh, jadi garisnya bisa kelihatan. Lah setiap orang mungkin punya karakteristik masing-masing gitu, atau yang seperti gini, hanya cenderung lebih kasar gitu ya, jadi tidak terlalu dominan untuk arsirannya, bisa aja. Cuman dia konturnya ini ya, jadi sudah melihat kontur dari garis-garis yang ada di kainnya atau buah apelnya. Terus ini ya, ini ada kayak semacam alas gitu ya, alas yang akhirnya membentuk kontur dari kainnya. Jadi kainnya terlihat seperti kayak menunjukkan objek alasnya. Oke, atau kombinasi ya. Kalian perlu memahami namanya point of interest. Jadi nggak semua gambar itu harus difokuskan. Fokuskan satu titik atau satu objek aja, atau point of interest. Kalau di sini kan kita lihat dia lebih kuat di apelnya kayaknya ya. Jadi di dalamnya itu bisa kamu kuasai atau bisa kamu kuatkan, sehingga kita nggak perlu memikirkan informasi yang terlalu padat untuk semua gambar ini. Jadi fokuskan satu aja, itu boleh. Nah, kalau memang prinsip desainnya kita mau masukkan point of interest atau emphasis. Oke, jadi hari ini teman-teman akan menggambarkan dua objek. Yang satu adalah kaca, yang satu adalah batu. Satu punya transparan, licin, yang satu kasar tapi keras ya, sama-sama kerasnya, cuman yang satu transparan, yang satu lebih licin. Efek highlightnya itu akan berbeda antara batu dengan kaca ya. Oke, mungkin yang perlu kalian pertama pikirkan adalah mengenai komposisi ya. Jadi komposisinya harus dipikirkan. Jadi nanti gini, kemarin itu masih sebenarnya seharusnya ini tak contohkan. Wah, ini kayaknya kurang kebalik deh ini. Oh, ini belum tak matiin ya. Bentar, ini coba tak tunjukkan praktiknya dikit ya, simulasinya. Udah ya, ini tadi ya. Oh, udah ya, udah keluar. Tidak, nanti. Oke, jadi kalau objek kalian itu lebih memanjang, otomatis kalian dipikirkan mengenai, ini ada beberapa contoh sih untuk karyanya teman-teman. Jadi yang dibuat kemarin, ini mungkin yang biasa dulu ya. Mungkin ini beberapa yang udah dikerjain teman-teman. Nah, ini kan kelihatan ya, mana yang levelnya paling kuat gitu ya. Jadi levelnya yang paling kuat kan pasti jelas batu, arsirannya batu akan lebih kuat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sama aja, jadi kekuatannya ini sama ya antara batu. Seharusnya batunya ini lebih berat atau arsirannya lebih komplit, teksturnya dia lebih komplit juga. Jadi pertama batu, terus kemudian apa ini, ranting, baru kemudian kaca gitu ya. Kaca efeknya transparan, ini juga sudah oke ya, untuk gambarkan batunya dia lebih, cuman ini teksturnya kurang ya. Jadi ketika kalian mau gambar, teksturnya itu bisa menggunakan tekstur, tidak menggunakan satu macam arsiran. Contoh gini, kalian bikin apa sih ya, misal batu gitu ya, misal gini. Jadi semisal kamu mulai dari arsiran hatching dulu ya, hatching yang lembut gitu ya, mungkin dari bagian yang kasar dulu ya, itu kamu dasari dulu semua. Terus kamu bisa mengembangkan lagi dengan teknik yang lain, ditambahi kalau pengen ada teksturnya, kamu tambahi ini. Jadi nggak harus ini namanya scribbling. Kalau biasanya saya teksturnya yang kasar, biasanya saya tambah scribbling ya. Scribbling. Kalau kurang gelap tambahi yang misal kalian bisa gunain 4B atau 6B ya untuk menunjukkan teksturnya. Cuman ini harus ini saya agak campuran gitu ya tekniknya untuk menunjukkan teksturnya sambil melihat objeknya ya.
Terus terakhir kalau pengen ada pori-porinya ditambahi pointilis gini, sehingga jadi nanti terlihat seperti kayak batu. Nah ini kalau batu, beda lagi kalau kamu batu boleh gini. Misal kalian mau pakai yang botol gitu ya, jadi kamu garis dulu untuk komposisinya ya, kamu gunain gini, jadi nanti biar mempermudah kamu. Jadi jangan langsung digambar bodinya, jangan. Nah ini tadi seharusnya gini ya, kalau kamu mikirin, jadi botol dulu, jadi area 3/4 nya dipikir, terus bikin aja garis dulu ya, garis lurus ya, agak miring nggak apa-apa, cari yang ya misal ya 3/4 ini jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas ya, misal ini ini botol ya, kamu gambarkan gini dulu ya, jangan sampai kamu detailkan. Terus batunya mau di mana, misal apakah di depan itu ya, misal gini. Nah ini kalau sudah clear ya, sudah clear baru diarsir. Lah biasanya saya pikirnya adalah gambarnya yang kalau kamu ini merasa kesulitan dulu, ini perlu diawali boleh, tapi saya biasanya ngambilnya yang berat dulu ya, tadi ya kayak tadi, nanti di apa, penuhin dulu ya, pokoknya semua dipenuhin, semua sudah lengkap. Oke ya, sini juga, cuman ini harus lebih berat daripada ini karena ini akan bertekstur, lebih tekstur ya. Yes, terus kemudian ya paling itu sih untuk menggambarkan. Jadi tidak harus pakai satu arsiran ya, cuman kalau kamu tidak terbiasa kamu pakai satu arsiran gini juga nggak masalah. Yang penting jangan terlalu panjang-panjang. Kalau punya saya ini kan agak panjang ya, jadi cuman ini butuhnya nanti perulangannya harus lebih banyak. Ini sambil lihat objeknya nanti ukurannya ya, kalau anu nanti tumpuk lagi gitu ya. Jadi level pertama itu harus anggaplah level pertama itu 50% ya, terus ditambahi lagi arsirannya 20% ya, ditambahi lagi 30%. Jadi nggak bisa kamu langsung 90%, nggak bisa ya, jadi ditambah lagi. Ini boleh kamu menggunakan arsiran yang lain boleh, cuman semakin banyak arsiran itu semakin apa ya istilahnya, tidak apa, antara satu arsiran dengan arsiran lain itu tidak saling ngunci gitu biasanya. Cuman untuk tekstur kasar itu biasanya agak lumayan diperbolehkan karena kan kasar ya, beda kalau halus. Contoh kayak gini ya, ini kan sebenarnya kan arsirannya sama semua, cuman bedanya adalah ketika finishing ya itu kan si kreatornya dia nambahin efek-efek kayak jerawat-jerawat di batu, terus kemudian ada tarian garis yang ya, terus cuman yang ini terlalu berat ya, yang ini berat ya. Jadi ini bagian bagian kacanya itu terlalu berat. Ini seharusnya banyak highlightnya. Ini terlalu berat. Kayunya, Gimana? iya kayunya kayak Ya ini mungkin aja. Ini kayaknya kayunya kalau nggak salah warnanya lebih gelap daripada batunya. kayak warna coklat. Ya. Karena kita kan tidak bisa memunculkan warna di sini. Kan kita menunjukkan level arsirannya aja. Atau value lah istilahnya. Ini juga ada, ini terlalu halus menurut saya kayak gini. Cuman batunya itu sudah cukup gelap, cuman ini nggak ada teksturnya. Sebenarnya ini kalau semisal mau dikasih tekstur itu bisa pakai arsiran tadi kayak melungker-melungker itu tadi apa, scribbling, itu bisa menambahkan hasil yang lebih sempurna. Ini angle-nya bagus, terus kemudian tarian garisnya bagus, tebal tipisnya bagus, cuman arsirannya kurang. Yang lain mana ya?
banyak sing masih menurut saya takon lah ini terlalu kasar. Semua sama ya, antara apa kayu, batu sama kaca sama gitu ya. Ini beberapa contoh kayak teman-teman. Mungkin ada yang lebih oke lagi. Ini kalau ini kurang ya, kita lihat ya, komposisi kurang, terus kemudian cara ngarsir juga kurang, bentuknya garisnya juga enggak beraturan gitu ya. Nah ini yang cukup oke ya. Jadi dia memantulkan yang belakang itu kan kelihatan kalau batunya ada di porsi belakang. Ini yang sudah paling sempurna ya. Ini terus ini ya, mungkin ini waktunya agak banyak, jadi teman-teman karyanya bagus-bagus. Nah ini efek 3D nya kurang nampak ya, jadi di atas tuh nggak ada bentuknya gimana nih ya, tutupnya aneh gitu ya. Terus kayunya ini kan seharusnya ini outline nya nggak tebal semua, batunya ini kayak gegar otak ini. Apa ya, ini juga cukup oke, jadi ini kelihatan level ya, cuman ini kurang kasar sedikit batunya. Ini masih kurang punya teman-teman karena ngarsirnya kayaknya juga kurang berani. Ini juga sudah oke ya, ini contoh-contoh aja ya. Hari ini kalian nyoba seperti kayak gini, jadi berhubung waktunya juga pendek, nanti biar teman-teman langsung berkarya. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyain aja ya. Jangan sampai kayak gini ya. Ya ini kayaknya keburu-buru gitu ya dia ya. Ya. Kehabisan waktu ini kayaknya. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada ya berarti teman-teman langsung melanjutkan ke ini tadi nggak dibagikan ya saya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dari kelas Zoom. Semua udah siap ya untuk objeknya ya? Ya. Ya, boleh. Sudah siap ya objeknya ya, teman-teman ya? Di kelas Zoom ya? Ya, Bang. Oke. Ya. Oke, kalau sudah boleh langsung dikerjain aja. Ya, silakan ambil kertas. Kalau mau ditanyain silakan ditanyain, kalau enggak bisa langsung kerja. Kalau mau butuh lighting, ini ada lighting di belakang, ambil lighting nggak apa-apa. Untuk teman yang di kelas, pedestalnya ditaruh agak depan ya, bisa kanan bisa kiri. Jadi kalau kamu gambarkan kayak gini, waduh ini gambarnya itu nggak ketok ini. Kalau di depan? Kan paling enak di depan, nggak mungkin di samping. Di depan boleh, di depan boleh. Di depan ada. Kalau di situ habis. Coba. Itu nggak apa-apa, miring. Terus mejanya boleh dimiringkan dikit, nggak apa-apa. Itu dia nggak ada botol. Tadi di luar. Kasih tahu. Ya. Misal butuh lighting boleh, kalau lightingnya kurang, kalau merasa kurang. Objek yang dominan dia lebih panjang atau lebih lebar kalau bisa di belakang. Jadi objek yang lebih kecil berada di depan.
Gimana? Vertical image. Portrait. Iya, portrait. Iya, portrait. Ya portrait lah. Jadi usahakan kalau memang dia memanjang atas bawah ya portrait. Kalau melebar, semisal kan sedia mangkok di situ ya, berarti kan otomatis melebar tuh. Tergantung. Ya, Pensil paling tipis arsinya 2B ya atau 10B? 10B. 10B ya terlalu nganu tinggi banget ya. Wah, nganu. Berarti paling kecil 2B. Iya, 2. Iya, gampang ya. 3. Kalau ini terlalu miring agak depan aja. Kamu kan nggak enak melihatnya. Kalau terlalu miring agak depan ya posisinya ya. Jangan dipaksakan kamu. Dipaksakan apa? Miring, nanti malah tengengan malah. Pinjam. Kelas Zoom mungkin ada ditanyain dulu. Ada ya? Oke, Alexander gimana? Oh, aman. Oke, Juan gimana, Juan? Oke, Wan. Kamu gambar apa itu? Gambar botol ini. Oke, kalau bisa angle-nya depan ya, jangan dari samping ya. Kalau dari samping kalian akan merasa capek nengok terus. Jadi objek itu berada di depan kalian. Kalau bisa sejajar dengan mata kalian atau agak sedikit ke atas. Jadi kayak teman-teman yang ada di kelas ini loh. Soalnya masih di kantor. Oke ya. Ini kalau aku setel musik itu sana nganu enggak? Masih kedengaran nggak sana? Gambarnya mana? Gambarnya mana? Kamu? Wow ya boleh, milih aja. Milih punya teman-teman aja.
Ini kalau terlalu jauh ini boleh. Kalau bikin garis tuh gini loh, yakin. Atau kamu miringin gini. Nah, gitu. Kalau kamu nggak yakin gambar garis gini kan agak sulit ya. Iya. Kan agak dimiringin gitu ke atasnya atau sampai garis ini. Gitu. Oh iya. Ini barusan kebanjiran kemana langsung rusak. Bisa banjir Pak? Iya. Segini loh, bawahnya mata kaki. Ininya langsung rusak ini. Kan kerendam. Jadi di belakang ini tuh kan ada kayak got gitu kan ya. Jadi gotnya ketutup, terus air dari sana kenceng, dari atas kenceng turun ke bawah semua. Terus ini nggak kuat mau masuk. Iya, semata kaki. Semata kaki ini. Ya bawahnya mata kaki lah. Pokoknya di sini apa kenyemek gitu, jelek-jelek gitu. Ya pas hari apa itu? Dowers itu loh. Sing semua di mana? Hari Kamis apa ya? Iya, Kamis ya. Itu kan Sutoyo kayak anu itu apa? Kayak sungai itu ya. Bikin apa ini? Ya kamu bikin ini dulu no. Ya tingginya seberapa gitu. Nah, berarti giniin misal itu baru nanti kan dihubungkan gini terus gini misal. Ya dihitung sendiri ya. Mau tanya Pak. Bentar. Halo, gimana? Siapa? Saya Pak. Iya, Mau tanya. iya. Gimana? Kayak gini kurang hitam. Oh, batu nggak tahu batunya se mana. Pokoknya nanti levelnya di mana aja. Batunya segini. Ya oke sih menurutku. Saya rasa kalau di sini udah cukup oke. Cuman itu ada teksturnya nggak? Ini. Kelihatan nggak? Oh ya oke. Itu yang nganu shadow ya, bayangan itu ya? Mana? Yang sebelah sini itu, bukan? Ini. Bukan. Ah, Bukan. oh bukan bayangan. Ya oke. Oke cukup ya. Oke Pak. Ya silahkan dilanjutkan untuk yang gelasnya. Nanti kan tinggal finishing aja. Oke yang lain mungkin mau nanyain? Silahkan.
Le kalau mau ditanyain. Jepang. Style musik ini. Bukan Aljazair. Nanti ini kan dikasihkan oh kan putih, kan putih kan nggak sehitam ini ya. Ini yang ini. Tangan aja, ini meskipun bening tetap ada arsirannya loh ya. Jadi bukan bening-ning gitu ya, bukan hanya outline aja. Musiknya kayak gitu tapi keliling dunia loh itu. Musik gitu Pak. Iya. Asal itu. Apa? Asal itu. Bukan. Bukan. Tina Riven. Jadi apa Pak kalau kayak gitu Pak? Jadinya ya sudah ke pos kan musik kontemporer. Jadi gabungan tradisi sama musik barat. Basicnya blues. Tapi blues istilahnya itu blues gurun pasir karena di sana kan gurun pasir daerah Aljazair.
sekarang musik bertebaran jenis-jenis apa ya, genre-genre yang nggak bisa kita klasifikasikan gitu loh. Kalau seperti grunge itu masuk rock atau beda-beda lagi? Grunge, grunge Ya, alternatif. relatif rock. Alternatif itu dia bentuk kayak semacam, kalau di tahun 90-an gitu kan dia dulu kan classic rock gitu ya, atau hair rock. Hair rock itu kayak rame-ramenya ya genre rock klasik tapi sing apa, Guns N' Roses gitu ya. Lah itu bagian dari pemberontakan musik rock, akhirnya dia bikin grunge itu. Ya akhirnya menggunakan nama grunge yang identik dengan suara apa ya, suara parau itu serak gitu. Terus kemudian musiknya sederhana, jadi liriknya nggak terlalu panjang. Terus penggunaan apa, efek distorsi yang berlebihan. Ya suara-suaranya saya kira itu ada distorsi gitu. Bukan. Mendewakan ya, Pak. Apa? Mendewakan suara. Iya, serak. Ya pentolannya ya Nirvana itu awal-awal. Tapi sebelum ada Nirvana ada band apa ya istilahnya, kalau di jadi pusat apa pengaman alternatif itu di Amerika itu, saya lupa daerahnya itu. Jadi situ tuh berkembang kayak musik-musik pemberontak musik-musik dengan label-label yang kecil-kecil gitu. Di luar kan musik kan ideologi kan, kalau di sini kan musik kan industri, kalau di luar kan ideologi, sini kan ngikutin aja.
Ada yang bingung silakan ditanyain. Boleh. Kalau untuk pantulan cahaya itu Pak, itu Highlight tak? diarsir atau tidak? Highlight. Kayak benar-benar kosong. Ya kosong. Kalau benar-benar dihiasi lo kosong. Benar-benar silau yang pantulan cahaya. Iya kosong. Gak ada. Oh, ya Pak. Kayak itu kayak silau. Iya. Itu titiknya yang di Dihiasi. biasanya. Biasanya kalau itu tergantung kacanya. Kalau kacanya ini kan bengkok-bengkok gini kan. Iya. Tapi kalau kacanya bagus itu lurus. Kalau besok Ya ngikutin konturnya itu, ya bengkok-bengkok gini akhirnya. Jadi kalau gambar di sini gini. Ini ya. Nah ini memandang gitu. Sana belok ini ya. oh Ya jadi ngamu itu memandang-mandang. Terus ada yang nah jadi kesannya kayak ini kayak lubangnya itu kayak banyak gitu. Lubang pilotnya. Makanya kita lihat tunggu deh. Kalau nggak ini nggak untuk dulu. Terus di area ini pojokan ini biasanya untuk saat ini. Kayak ini. Nah di sini tuh ada kayak ini. iya. Nah biasanya kayak nah ini memanjang ya ini ya. Nah ini botol ini arahnya ke sana polanya. Nah, ini arahnya botol. Ya sesuai dengan apa? Cuman itu tuh windpiece. Kalau mau ada pertanyaan silakan teman-teman dari kelas Zoom. Ada udah selesai? Oh belum selesai. Pak, mau tunjukin progres boleh? Oke coba. Update-nya batu di Gimana? Bentar. jalan apa namanya kiri. Itu harus dimatiin itu karena ini kalau Saya enggak. matiin background dulu. Ya silakan matiin dulu. Mana ini? Di foto nggak apa-apa sih. Misal mau difoto dimasukkan ke grup boleh, biar lebih jelas. Yang penting adalah level ya, level arsiran antara batu dan apa? Oke, kayak Gelar. gini, Pak. Oke, bentar. Kamu apa pakai teknik dusel ya? Kamu gosok-gosok sama jari ya? Enggak, Pak. Oh enggak. Kalau yang ini, kalau yang bawah saya dusel yang bawah. Ini buat shadow. Kalau atasnya saya arsir. Oke, ya. Ya sudah kelihatan sih level apa ya, level bedanya antara gelas dan batu. Oke, sip. Kita kiri, Pak.
Apa? Itu tadi piring. Itu kan mangkok kan ya? Betul kan? Iya kayak tadi dari sini sih Pak sebenarnya. Nah, nah. Oh, piring. Ya, oke, oke. Oke. Terima kasih Sip, Pak. sip. Oke, oke. Gimana? Saya kira dulu sang gambarnya. Ternyata piring di atas garam. Iya. 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 Saya kira gambarnya itu tadi. Oh. Kan. Oke, yang lain mungkin bisa ditunjukkan. Kalau mau ditunjukkan dulu. Gimana? Udah? Belum sih Pak. Tapi saya mau mau ada izin balik duluan. Oh, gitu. Iya. Ada pekerjaan? Mau ke rumah sakit. Loh, siapa sih sakit? Iya. Loh, Saya ada check up gitu. loh kok masain masuk? Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ya wes dikumpulin nih. Ya, silakan pulang dulu kalau memang sudah kan. Sebenarnya, Pak, mau- Jam berapa kok malam-malam gini ke rumah sakit? Sebenarnya tadi jam 8. Loh, Tapi Ya udah. gak apa-apa. Oh, itu Pak. USG. hmm, yuk yang lain mungkin mau ditunjukkan? Udah selesai belum? Ya, oh, Alexander. Ya Pak, saya matiin dulu Pak, sebentar Pak. Ya, ya. Atau mungkin kalau bisa difoto nggak apa-apa sih, difoto. Masukkan di WA nggak apa-apa. Kalau mau ditunjukkan juga nggak apa-apa. Silakan. Enak IP. Belum saya kasih shadow Pak. Tangannya gini kayaknya di depan deh. Oh nggak kelihatan nih, apa itu caranya? Terblur kayak Pak, sebentar Pak. Ya, silakan. Ya, monggo silakan. Lewat sini lah. Lewat situ mepet nanti. Oh iya. Tuh. Kenapa? Ya, terima kasih. Oke, ya sip. Ya sudah kelihatan. Mungkin itu teksturnya batunya nggak nganu ya? Itu kan satu arsiran gitu kan ya? Iya Pak. Arsiran hatching gini kan? Ya, Mm-mm. kurang tekstur ya Pak ya. Ya kalau teksturnya, tapi kedalaman teks apa levelnya sudah mesti ketika kamu bikin kontur udah oke. Sama case shadow yang dibayangkan di alas belum. Iya Pak, belum saya kasih shadownya. Oke, mantap mantap. Kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Saya belum mau ditunjukkan atau gimana? La, 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 la. Pak, Ya, gimana? seperti ini Pak. Sebentar. Oke. Oke, ya sudah kelihatan kan ya level kan ini beda, level material beratnya. Iya. Cuman tadi ada beberapa yang saya gosok pakai tangan. Ya kalau bisa jangan menggunakan dusel ya, nanti kan mendistorsi garismu, mendistorsi arsiran. Oke. Oke. Yang boleh kalau mau nanya silakan nanya aja. Ya. Izin ke kamar mandi. Oh ya, ya. Ya. Gimana Santrino? Menunjukkan?
Ini Mbak. Bentar. Oh, ini Pak. Oke. Oke. Oke, sudah cukup oke kayaknya. Terlihat realis banget ya. Kalau dilihat dari sini. Itu kerutan-kerutan batunya itu memang batunya berlubang-lubang gitu ya? Iya Pak. Oke. Oke, sip. Kurang setengah jam lagi teman-teman. Ya, jangan sampai berat loh ya. Oh iya. Wes mari ya, dhuwur macan. Yang atas tinggal berapa? Oh. Ini tak beresin nih. Ini. Biasanya kalau gini tuh di sini tuh nanti baik pas mana? Ini cara kotor tapi nggak boleh sih di sini. Gini itu harusnya. Oh dia. Oh. Biasanya memanjang gini. Nah, gitu loh. Jadi highlightnya itu memanjang gini. Itu cara anu nih, cara kotor. Cuman kalau gini nanti diarsir lagi tipis gitu biar kelihatan. Ya tinggal arsirannya di mana. Udah benar nggak Pak? Highlightnya, lebih banyak highlightnya. Kan transparan dia. Pewipis. Harus dihapus tipis ya Pak? Ya, tipis-tipis. Tapi kalau dihapus kan beda dengan ngarsir. Kan kelihatan tuh hasil hapusan itu. Cuman ketika nanti dihapus, kalau sudah terlalu tebal, ditimpa lagi tapi dengan lebih tipis. Kalau keliru terlalu tebal gitu loh. Harus telaten gitu memang. Gambar. Gimana? Ini dicari highlightnya ya, nanti dibikin garis yang mana, terus kemudian di arsir dikit-dikit. Sudah selesai ya tadi ya, ini tadi. Lagi, nanti batunya tolong di bantuan ya. Ini kayak kalian ambil di situ ya, di pot itu ya. Kayaknya putih, itu loh, ini kok putih. Batu putih itu lebih sulit gambarnya karena dia terang. Terang sama ini ya. Apa? Terang sama warna Ya itu makanya. Tapi tetap berat batu kan harus digambarkan dia itu solid.
Ayo silakan kalau mau ditunjukin boleh ditunjukkan. Minggu depan pertemuan berapa ya? Sekarang Sekarang 3 ya, Pak. 3 kan 56-an ya. Iya. Minggu depan berarti kan 78. 78 kita sudah ganti materi ke gambar manusia ya minggu depan ya. Jadi mulai minggu depan mulai ada tugas ya. Saya tak share dulu tugasnya. Carikan tugas. Ayo yang di kelas mungkin, di Zoom mungkin ada pertanyaan. Bentar Pak, saya masih anuin botol kacanya Pak. Ya, gimana Nora? Kita baru mulai botol kacanya. Bentar. Nanti orang ketok. Untuk tugas sudah tak share ya teman-teman. Jadi untuk minggu depan nanti di grup udah tak kirim. Jadi teman-teman akan menggambar tengkorak ya dari depan. Jadi Susah itu, Pak. jangan dianggap angker ya. Susah itu Pak. Kira angker. Kok pemuja setan gitu. Karena biasanya gitu. Tengkorak pemuja setan. Padahal sekarang kalau di beberapa marketplace atau ilustrasi desain yang ngarah ya underground atau apa gitu kan pasti elemennya tengkorak nomor 1. Atau fashion sekarang kan ilustrasinya kan banyak kan tengkorak juga tuh. Atau yang seperti kayak desain-desain ilustrasi tengkorak melingkar ular gitu kan ya, ada pedangnya atau apa gitu, banyak sekali, malah jadi objek eksplorasi ya. Jadi silakan digambarkan karena minggu depan kita sudah mulai ke gambar anatomi wajah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu teman-teman, atau tadi Naura mau nunjukin atau jadi mbak tadi Naura ya? Mbak, bentar. Oh, Pak, itu gambarnya mulai dari minggu ini kah atau minggu depan? ya dikerjakan di rumah. Mulai dari sekarang atau minggu depan? Ya mulai sekarang, nanti dikumpulkan minggu depan. Karena minggu depan nanti prakteknya bukan sama ngirim ini ya, sama saya lupa tadi mau ngirim. Terus nanti mengcopy atau mencetak. Nanti yang minggu depan sama anatomi wajah, bentar. Anatomi wajah tak taruh mana ya? Yang tugasnya tengkorak, terus mana ya, wajah nggak ada. Sebentar, ini kehilangan kan saya ini dengan contoh. Kehilangan contoh nggak ketemu ini. Itu untuk tugasnya ya. Nanti kalau untuk yang minggu depan silahkan mengcopy ini masih nyari, nggak ketemu saya nyari ini. Potret wajah Pak.
Berarti Pak, gambar tengkorak itu 3 sisi ya? Satu sisi aja, depan aja. Oke. Jadi yang depan aja, nggak usah semua sisi. Oke, mungkin untuk dari teman-teman di Zoom mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya tutup dulu, nggak apa-apa. Silakan. Nanti silakan dikirim di drive ya, yang kemarin ya. Nanti masukkan ke sesuai foldernya. Jadi yang pertemuan 3, yang apa? Kaca dan batu. Mungkin gimana Nora tadi, jadi nunjukin atau enggak? Kalau enggak tak tutup, nggak apa-apa atau gimana? Nanti saya mau tunjukin bentar bisa nggak Pak? Ini tapi botolnya saya masih warsir dikit-dikit belum full gitu. Oh, ya nggak jadi berarti ya? Kalau mau saya tunjukin bentar dikit nggak apa Pak? Iya nggak apa-apa wis. Coba. Oh ya ya. Ya kalau tekstur apa? Layar-layar batunya sudah oke sih. Sudah oke Tapi sudah. kalau di kamera sebenarnya ini masih kelihatan arsir kok Pak. Ya ya maksudnya wis sudah ada arsirnya. Jadi kayak lapisan batunya itu wis kelihatan batu banget gitu loh. Cuman kayaknya yang Ini belum. oh belum. Ya 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 wis. Ya wis oke. Sip. Masih Pak. Ya. Yang lain mungkin ada tambahan, kalau enggak tak tutup atau tak selesaikan. Sudah ya? Oke, kalau mungkin nggak ada pertanyaan untuk kelas Zoom, saya tutup dulu ya, teman-teman ya. Kita ketemu di depan, silahkan dikerjain untuk tugasnya itu. Terus minggu depan tak suruh ngopi, ini masih saya cari handout saya untuk contoh dan harus di print ya, jangan pakai HP aja, pakai dan harus wajib di print. Tapi nanti agak menyusul ya, ini tak cari nggak ketemu tadi, soalnya saya ngasih handout itu selalu dengan print-printan, bukan dari digital ya. Tadi saya lupa, belum tak scan, jadi mungkin besok. Wes gitu ya teman-teman ya. Oke, saya tutup untuk kelas hari ini yang di kelas Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya ya. Oke, ya selamat malam ya. Oke.